Iya. Kandidat terakhir yang kita undang di podcast. Karena kemarin udah 8 kandidat yang kita undang. Sekarang yang ke-9. Jadi mungkin udah yang bingung banget ya, udah nggak terlalu bingung buat pilihnya. Karena ini tinggal satu lagi nih, pasti udah punya ancang-ancang aku mau pilih ini lah, aku mau pilih ini. Iya bener banget. Oke, tanpa berlama-lama lagi ya kan, kita langsung panggil aja kandidat 03 Putri. Kepada Kak Siska dipersilakan. Iya. Selamat Kak Siska. Gimana kabarnya Kak Siska? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Siska, gimana sih perasaannya terpilih menjadi kandidat calon ketua Osman? Rasanya sangat deg-degan. Deg-degan. Iya. Kalau untuk sekarang nih di podcast Kak Siska gimana? Deg-degan nggak? Iya, tegang-tegang sedikit. Sedikitnya tuh segimana sedikit? Sedikit aja. Tapi kalau kita nanya nih lebih lanjut tentang visi misi udah siap nih ya Kak? Insya Allah siap. Oke. Sebelum lanjut nih Kak Tias ya, aku bakal bacain profil Kak Siska dulu nih. Iya benar. Karena mungkin ada dulu belum tahu juga kalau konsulatnya dari mana Kak Zahra. Nama lengkapnya itu Siska Kamila. Konsulatnya dari Majalengka, benar Kak Siska? Iya betul. Dari Majalengka. Oh, Majalengka bagian mana Kak Siska? Bagian kabupaten. Kabupaten Majalengka. Berarti sama kayak KI iya, sama kayak KI. Iya. Dekatan nggak Kak Siska rumahnya? Lumayan dekat. Satu desa masih satu desa. masih. Kak Siska, siap gak sih jadi ketua Osman? Siap gak siap harus siap. Nah, yang bikin Kak Siska harus siap itu apa? Yang bikin siapnya ya harus semangat aja. Karena mungkin memang udah amanah gitu. Iya. Sebelumnya nih dari diri Kak Siska sendiri nih jauh-jauh kelas 11 mungkin kelas 5 TWI, apakah Kak Siska udah pernah bersit di hati kayak suatu saat nanti pengen jadi ketua Osman gitu, pernah nggak? Pernah sih, cuman kadang enggak lagi. Jadi kayak sewaktu-waktu gitu ya. Kak Siska pernah nggak sih ikut berorganisasi di yang lain-lain? Pernah. Apa itu? Organisasi oh pramuka. Pramuka sebagai apa? Sebagai pradana. Keren banget. Keren banget. Jadi menjadi ketua Osman itu udah ada punya pengalaman udah Kak pernah jadi Tias. ketua. Iya. Udah yakin nih pasti anak-anaknya kalau Masya Allah. Udah apa ya? Udah lihat cara kerja Kak Siska juga ya Kak Zahra. Berarti sama Kak Faisal ya? Oh iya. Ininya apa? Satu, iya. pradananya. Oke. Ini visinya Kak Siska, terwujudnya santri berkarakter global, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berjiwa Islam yang modern dan toleransi. Maksudnya berkarakter global itu apa ya? Berkarakter global tuh harus Gak apa pakai bahasa asing aja. harus mampu mengatasi perkembangan global di era digital. Jadi santri juga bisa menghadapi perkembangan global. Perkembangan zaman. Iya, perkembangan zaman. Walaupun nggak ada alat komunikasi, ya masih ada komputer. Jadi nggak boleh gaptek ya Kak Siska. Kayak nggak ngerti tentang teknologi gitu ya. Jadi santri harus ngerti gitu ya. Karena udah di pondok kita kan udah tersedia laboratorium komputer juga ya Kak Siska. Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta berjiwa Islam yang terhormat, yang modern dan toleransi. Boleh dijelaskan? Jadi saat itu nggak harus
mendalami ilmu agama, santri juga bisa ke kayak menjadi matematika, apa sosiologi dan lain-lainnya masih banyak. Jadi santri itu harus agama sih, agama. Apalagi kita kan basicnya modern. Iya. Teknologi ya. Iya. Teknologi penting, terus agama juga jauh lebih penting ya. Dengan cara apa sih kita mewujudkan visi bahwa santri itu harus berkarakter global? Dengan cara apa? Dengan cara membantu santri-santri dalam belajar komputer, walaupun nggak sama matematikanya masih ada yang lain. Itu belajar komputer itu di waktu-waktu sekolah atau gimana? Enggak, di waktu kayak ada kegiatan aja, tapi nggak tahu boleh nggak. Oh, berarti keinginannya Kak itu entar diadakannya kegiatan belajar komputer di luar jam sekolah gitu. Iya. Tapi kalau untuk pengajarnya itu, Kalau pengajarnya kita coba minta ke saudara dulu, minta kesepakatan biar santrinya nggak boring-boring banget. ya ada ya teknologinya ya. Karena kalau mungkin belajar di sekolah itu kurang ya Kak, apalagi yang belajar komputer tuh hanya anak madrasah aliyah ya Siska. Jadi anak madrasah aliyah aja itu menurut Kak Siska gimana? Udah maksudnya masih kurang nggak sih? Udah cukup, soalnya seminggu 3 kali cukup banget. Itu untuk kelasnya Kak Siska ya. Kak Siska, menurut Kak Siska itu peran ustazah itu penting nggak sih dalam kepengurusan? Penting sih, soalnya kita harus mencari pendapat ustazah. Kayak konsul ya, konsul ustazah. Kak Siska, semisalkan Kak Siska nggak kepilih nih jadi ketua Osman, Kak Siska mau apa ya? Mau bagian apa sih Kak Siska pegang? Mau bagian kegiatan aja. Kenapa sih milih kegiatan? Karena jiwa aku di kegiatan. Jiwa raganya Tadinya mau bagian dulu, perasaannya gimana nih kalau nggak terpilih? Perasaannya ya gak apa-apa, ya lebih ke alhamdulillah sih. Bisa jadi lebih ke, Karena bebannya gak terlalu banyak. jadi kalau ketua gitu lebih berat ya. Ya, lebih pusing. lebih pusing. Kak Siska ini nyiapin misi-misi itu berapa lama Kak? Bikinnya dari sebelum kemah, dari pas kapan ya? Udah lama, 1 bulanan ada kayaknya. Oh, bikinnya udah lama. Udah lama. Nah, waktu bikinnya itu dia berapa makan waktu lama? Kalau misalnya kayak cuma sehari udah jadi gitu, atau berapa hari? Enggak, palingan 3 hari 4 hari. Cepet ya bikinnya. Iya, insya Allah. Terus Kak Siska sendiri nih kan bukan hanya Kak Siska ya yang dipilih menjadi calon kandidat ketua Osman, kan teman-temannya Kak Siska juga ya. Nah, Kak Siska sama teman-temannya tuh ada saing-saingan nggak sih atau nggak problem gitu? Enggak ada sih, fine-fine aja. Saling mendukung. Iya, saling mendukung. Kak Siska, kalau misalkan Kak Siska misalkan dia lagi ngehukum anak-anak, nah anak-anak itunya membantah, dan ketika Kak Siska mengasih tahu itu kayak tetap aja dia nggak mau Dengerin gitu. Iya, Kak Siska nggak tetap ngasih hukuman tapi dia nggak mau ngelaksanain, sikap apa yang Kak Siska ambil? Harus dikasih paham lagi. Apa dia dikasih paham? Ya kalau dia tetap ngeyel, ya terus aja digituin sampai dia ngomong aja. Kalau Kak Siskanya sendiri yang udah nggak kuat gimana? Harus dikuat-kuatin. Apakah misalkan Kak Siska lempar ke pembimbing kah atau gimana? Iya, kayaknya minta tolong aja dulu sama pembimbing. Kalau udah nggak kawan, udah keumin aja.
juga pusatnya ya. Ya karena kalau sesuatu banget gitu ya gak mau dengerin kata bibi kata Osman. Kalau misalkan pengurusnya sendiri yang melenceng peraturan kayak gimana Kak? Teman sendiri. Iya. Ya harus diperingatin aja. Setelah diperingatin masih mengulang kesalahan yang sama. Harus diomongin baik-baik dulu. Habis diomongin baik-baik. Kalau masih tetap kayak gitu, ya kasih paham ke sama teman-teman. Bakal ada ini juga kalau anak-anak bikin kesalahan dihukum. Nah, kalau kamu sendiri kayak gimana? Ya kalau itu kayaknya minta pendapat dulu ke ustazah mau kayak gimana. Berarti ustazah yang mengatasi gitu ya. Barangkali dianya kayak nggak terima gitu dihukum sama teman sendiri. Kalau nggak terima ya udah nanti di ustazahin aja. Karena kalau mungkin seumuran itu lebih susah ya Kak Siska. Berarti menurut Kak Siska tantangannya lebih susah di teman sendiri daripada di anak-anak atau sama aja dalam pengurus dalam Osman nih? Sama aja sih kayaknya. 50% gitu ya. Iya, ke 65% menengah. Jadi lebih berat dari teman Iya, ya. memang. Siska kalau misalkan di dalam lagi kan Osman kan sering kumpul kan minta pendapatnya. Misalkan Kak Siska jadi ketua Osman nih. Nah, lagi kumpul nih, lagi musyawarah permasalahan kinerja lah apa. Ada anggotanya yang berbeda pendapat. Entah aku sama dia beda pendapat dan bentrok, kita kayak saling bentrok lah. Yang Kak Siska lakuin tuh apa? Sama ketuanya apa sama anggota yang lainnya? Kan Kak Siska ketua nih, kita kan anggota yang bentrok ya. Kak Siska menengahi atau memihak atau Ya kalau sebagai ketua kayaknya harus menengahi. Walaupun beda pendapat, ya harus menengahi. Gak boleh kayak pilih sini gara-gara ketemu. Jadi nggak condong ke salah satunya ya, jadi harus menengahi. Terus tadi di kepengurusan Kak Siska kira-kira Kak Siska mau ada sesuatu nggak sih yang dari sebelumnya belum ada terus Kak Siska adain, misalkan contohnya kegiatan kah atau apa gitu? Oh kalau itu sih kayaknya ada sedikit-sedikitnya. Sedikit kayak kalau habis subuh biasanya ngaji ini mah hafalan aja. Enggak berarti nggak langsung ngaji, langsung hafalan. Dari sebelumnya harus sudah ngapalin nanti paginya harus sudah disesuaikan. Jadi entah kegiatan setelah subuh apa ya, pengganti holaka itu hafalan. Iya. Tapi bakal punya setoran gitu ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan hafalannya gitu. Ya udah. Ada lagi nggak kayak gitu? Ada sih sore kayaknya kalau kegiatan doang kita kayak pengurusnya harus sebelum ngaji dulu aja kayak ada dulu ke pengurus, jangan langsung ke ustaz. Barangkali ada yang salah sama anak-anaknya belum ngerti pas ngaji. Nah kita harus ya dari dulu ke pengurus. Kalau ngaji malam, Iya gitu. ya oke. Mungkin kita break dulu ya Kak Siska, break dulu sebentar. Ntar kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Kembali lagi di podcast Sambat Santri Banyak Tawa. Oke, selanjutnya aku mau nyebutin misinya Kak Siska nih ya Kak Siska. Misinya yang pertama membekali santri dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan atau teknologi dan keterampilan sehingga mampu mengatasi perkembangan global. Lalu menggalakkan disiplin, sopan santun, kepedulian dan rasa tanggung jawab serta menciptakan lingkungan yang harmonis. Misinya bagus banget ya Kak Jata. Nah aku mau nanya nih Kak Siska. Kan di sini Kak Siska misinya menggalakkan disiplin, sopan
santun, tanggung jawab. Dengan cara apa sih Kak Siska untuk mewujudkan santri-santri yang disiplin sopan santun itu? Jadi kita harus ngajarin santri-santri harus disiplin, karena disiplin itu bisa untuk kunci kesuksesan. Kalau mau apa-apa harus disiplin. Terus kalau disiplin itu kayak kita bisa mengatur waktu, bisa ya intinya menjalani sesuatu sama kayak waktunya, gak ngatur waktu nggak apa-apa. Tapi kalau nanti mau 5 menit lah, gak apa-apa sih. Kalau sopan santun itu santri itu harus mempunyai berakhlak karimah. Nah, jadi ya kalau santri itu harus berakhlak ya. Kalau kepedulian dan rasa tanggung jawab ini kayak gimana? Jadi kita harus peduli sesama orang lain tanpa memandangi latar belakang, tanpa memandangi budayanya apa, agamanya apa, gak apa-apa. Jadi kita harus peduli sama orang lain. Berarti poin-poin yang udah disebutin tadi kayak disiplin, sopan santun, kepedulian, serta tanggung jawab itu dapat menciptakan lingkungan yang harmonis gitu ya Kak Siska. Nah, cara mendisiplinkan anak-anak itu seperti apa sih Kak? Jadi kita harus membuat jadwal waktu jam segini. Kalau jam segini waktunya sholat, ya harus sholat digubrak-gubrak. Kalau nggak ada dulu harus tetap paksanya. Kalau ya intinya waktu sekolah jangan kemana-mana lah. Intinya belajar. Intinya kalau kasih makan ya makan, jangan ada kayak perizinan dan kayak. Jadi dibuat rundown waktu kesehariannya gitu ya Kak Siska. Ada lagi Kak Jarat? Mungkin udah cukup ya. Tapi kita belum tahu nih motonya Kak Siska. Apa sih Kak motonya Kak Siska? Motonya tidak ada mimpi yang gagal kecuali mimpi yang tertunda. Apa sih maksudnya Kak? Jadi kita sepertinya kita tuh mimpi yang pertama nih gak kecapai. Nah itu berarti kayak bukan udah gagal doang kan? Itu tuh karena kita harus mencoba lagi, diulang lagi sampai kita berhasil. Jadi kesuksesan yang tertunda gitu ya Kak Siska. Karena nggak ada yang namanya sukses tanpa susah-susah dulu ya. Iya, 3 pede dengan kesusahan ini. Tapi sebelum kita belum nanya program nggak sih? Programnya Kak Siska itu apa sih Kak? Programnya gak ada program sih, cuman kayak program yang sebelumnya aja yang belum terlaksana. Karena sebelumnya kan bukan terlaksana sih, kayak keterbatasan waktu, keterbatasan dana, ya kayaknya banyak ya gara-gara program banyak. Berarti sekarang bakal dikembangkan ya Kak? Bakal insya Allah bakal dilanjutkan, dilaksanakan di periode Kak Siska. Ini programnya beda dari yang lain nih Kak Jara. Mungkin podcast kali ini cukup ya Kak Siska. Terima kasih udah ada di podcast ini. Buat yang nonton juga, ini adalah tamu terakhir yang kita undang. Jadi kita udah lengkap mendatangkan seluruh calon kandidat Ketua Osman Putra dan Putri periode 2026. Jadi tinggal disimak baik-baik, dipilih dengan matang ya Kak Zahra. Kak Siska, sebelum kita berakhir nih, Kak Siska ada jargon nggak sih buat pendukung-pendukungnya Kak Siska? Ada sedikit aja tapi. Apa tuh boleh disebutin? Tak banyak kata tunjukkan aksi nyata, pilih nomor 3. Yeay.